Hai Tia, Halo, hai apa kabar? baik. Gimana nih kabarnya? By the way, ini gimana cara ngepinnya ya? Kok agak gaptek ya saya ya? Jadi lo tulis dulu, terus lo klik, terus nanti ada tulisan pin. Gila, gue udah belajar Oke. banget nih selama ada di rumah. Gila, 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 gila. Malah nanya sama bintang tamu loh ini loh. Dong, gila, pinter banget kan tapi gue ya. Gokil, gokil, gokil. Nah, Tia, aduh udah langsung banyak Yes. banget yang join ke Instagramnya mulai dari kita. Ini kayaknya selama di rumah ini ya makin sehat ya kelihatannya ya. Amin. Ya karena kerjaannya tuh kayak di rumah kan, gue nggak suka masak kan dulu. Terus tiba-tiba Mm. jadi doyan banget masakan, tapi masak-masakan sehat gitu. Terus lebih sering Oke. olahraga gitu-gitu sih. Oke, Sims udah bingung lagi ya mau ngapain di rumah gitu ya. Tapi enak sih. Maksudnya ada beberapa kerjaan yang, maksudnya beberapa yang biasa gue nggak lakuin karena gue males-malesan di rumah. Tapi jadinya kayak, Mhm. ah, oke nih kalau dikerjain di rumah gitu. Asik. By the way, mungkin ini nama fans lo adalah Taskia Friends ya? Iya. Oke, nah mungkin Halo buat Taskia. semuanya. Nah, yang baru join, boleh disapa-sapa dulu nih yang udah masuk ke Instagramnya mulai dari kita. Halo semuanya. Aku yang belum tahu aku Taskia namanya. Sekarang aku lagi pengen ngobrol-ngobrol sama mulai dari kita. Oke, nah tapi sebelumnya nih aku mau kasih beberapa informasi dulu. Taskia ini salah satu public figure juga yang mendukung gerakan mulai dari kita untuk memberikan Yap. donasi yang akan kita berikan kepada driver-driver online, Hmm. driver taksi konvensional dan sebagainya yang kebutuhan pokoknya akan kita penuhi gitu. Jadi kalau misalkan Taskia Friends dan juga teman kita nih, volunteernya mulai dari kita, pengen kasih bantuannya atau pengen kasih donasinya, boleh langsung aja lihat yang di pin tadi nih, bisa Yang tadi diklik atau yang gue ajarin. ya, nah itu bisa dikirim ke Bank BTPN atas nama Ulfatania atau kalau misalkan pakai Genius bisa dicari hashtagnya adalah mulai dari kita gitu. Nomornya nggak usah disebut takut salah ya, jadi bisa dilihat di yang di pin ya, yang udah dikasih tahu sama dia. Nah, cuma kalau misalkan ngomong-ngomong soal karantina nih, kayak lo Hmm. tuh udah di karantina dari kapan sih? Kayak dari awal karantina sampai kapan nih lo nggak keluar rumah gitu loh, durasinya berapa lama? Gue sebenarnya udah besok tuh gue jalan 2 minggu di rumah. 2 minggu, besok udah kayak bulet 2 minggu gitu ya? 2 minggu bulat besok. Karena waktu Oke. hari Sabtu lalu gue sempat keluar sebentar kan, tapi cuma kayak karena gue udah diteror sama keluarga gue juga yang kayak kalau mau pergi Hmm. selesai langsung pulang gitu. Oh ya udah. Nah dari situ gue langsung hitung, oke gue dari mulai hari ini gue harus di rumah gitu. Oke, berarti besok udah pas tuh 2 minggu ya. Nah, kalau lo Hmm. sendiri nih untuk memenuhi hari-hari lo selama karantina, biasanya yang sering lo lakuin apa sih, Ki? Biasanya sih gue bangun tidur udah pasti rutinitas gue tuh selalu bikin kopi, minum air putih, terus juga biasanya gue lebih nyiapin buat makanan gue nanti siangnya gitu. Jadi gue motong-motong bawang lah, apalah gitu-gitu sih kalau di rumah. Oke, tapi biasanya nih lo nggak pernah ngelakuin hal ini nih kalau nggak karantina. Gue tuh cuma nyentuh, gue bener-bener orang yang cuma nyentuh dapur tuh cuma buat bikin sesuatu yang instan, sesuatu Mhm. kayak kopi atau apa yang makanya gue ngerasa kok karantina ini ngebikin gue lumayan berubah jadi yang lebih baik ya gitu dalam dalam arti kayak Mhm. nyokap gue tuh rada mulai yang kayak kenapa baru sekarang masak-masakan gitu-gitu loh yang kayak biasanya kan gue nggak ini banget sama masakan biasanya biasanya kayak ya cuek aja makan yang ada aja. Oh, lebih pasrah aja ya kayak apa yang disediain ya udah deh dimakan gitu. Yes, gitu sih. Oke, nah cuma kalau misalnya nih, lo tadi kan udah ngasih tahu, biasanya lo selama di rumah Hmm. nggak pernah ke dapur atau jarang atau mungkin nyiapin masakan segala macam. Hal positif apa sih selain lo jadi lebih sering ke dapur atau mungkin lo punya hal-hal Uh-uh. lainnya atau mungkin soft skill yang
tadinya lo tuh gak biasa ngelakuin itu, terus gara-gara karantina jadi ada nih gitu? Gue ngulik masakan nyokap gue. Karena eh, Hah? karena gue maksudnya lagi pengen berubah makan makanan sehat juga, jadinya gue yang lebih kayak misalnya nyokap gue biasanya pakai minyak biasa, oh semuanya gue ganti olive oil, terus gue garamnya juga udah gue ganti gitu-gitu sih. Jadinya eh nyokap gue juga rada kaget yang kayak, oh nih anak bisa masak dan mau masak ya gitu. Biasanya kan gue tuh cuma yang kayak bangun tidur, udah nonton, ngobrol-ngobrol, tapi nggak ada kegiatan selain ngobrol atau duduk di ruang makan yang gue nggak akan menyentuh juga dapurnya gitu. Oke, berarti lumayan jadi lebih positif ya. Karantina ini membuat Iya. lo lebih sering ke dapur, lebih sering ngulik, dan maksudnya masakan-masakan yang lo kulik pun juga jatuhnya lebih sehat karena lo Hmm. ganti beberapa bahan-bahan yang memang lebih sehat juga gitu ya. Yang memang lebih sehat juga gitu ya. Ah, Oke, ini kayak tanya jawab Miss Indonesia ya. iya, Oke, ember. Gue pertanyaan langsung berikutnya kayak, sudah loh siap kok ini Taskia namanya. banget. Nah, siap, alhamdulillah ya Allah. Kok gue kayak jadi Oke, kita tegang gitu. pertanyaan berikutnya akan ditanyakan dengan bahasa Thailand. Siap ya? Wow, wow. Gimana, gimana? Kerap khơi lang sampai tatang koi lah. Nakala sapawak sakya. Silahkan Nilai dijawab. nilai ko nilai ko nilai ko mong skin này lưới cái lại tài này. Kak, kapun kak, sawadika, sap-sap noy. Itu bahasa gue sehari-hari dong. Ah, ini ada Taskia Wah, Friends nih ternyata lagi nonton nih. tagline-nya ternyata ya, apa luar biasa, langsung nyambung ini. Tapi gue ini sempat ngulik beberapa info dari lo nih ya. Plus Ah. gue flashback sedikit, mumpung lo masih di rumah juga gitu ya dalam rangka karantina. Dulu kan nih kayaknya lo suka ngedance ya nih ya, kayaknya nih lo mau mau memastikan gitu loh, apakah emang bener Taskia ini anak dance atau bukan? Coba dijawab. Ah, ini mah lo udah tahu. Gue tuh biasanya kalau ada orang yang nanya, menurut gue kayak tahu dari mana, itu kan gue pasti kayak lo cenayang, lo cenayang. Tapi kan di sini lo itu adalah teman sekolah ya dulunya, jadi kayak ya udah. Nih ada manajer gue juga nih, ada kakak kesayangan nih Andika Oh, Andika Dharma aduh, ada Perdana. yang langsung minta dance loh, request loh Iya, langsung. memang selalu seperti itu. By the way, gue baru potong rambut ini. Tadi Oke. dipotongin sama Gue juga nyokap potong. karena oh, Hah? kelihatan banget, kelihatan banget. Kelihatan banget ya nggak sih? Plus ganti warna juga ini hari ini Wow, rambutnya gitu. pasti warna pink itu. Wah, Ya luar biasa. karena Cenayang gue berarti ini nih. iya dong. Ini karena gue itu salah satunya. Gue self quarantine. Gue nggak bisa ke salon. Gue nggak bisa Hmm. eh, keluar untuk ngapa-ngapain dan gue jadi lebih parnoan. Gue akhirnya tadi Hah? kayak, mama boleh potong rambut aku nggak gitu, kayak berani nggak ya gitu. Dan memang Dan tiba-tiba akhirnya dan akhirnya dipotong tadi barusan banget. Ini barusan Taskia banget. bisa Wah, ini mengerti berarti siapa sih? penampilan perdana pakai rambut baru dalam masa karantina. Betul. Jadi lebih ini ya, produktif ya selama karantina ya. Betul, jadi kayak yang dulu gue lakuin mungkin kurang lebih 15 tahun lalu, akhirnya gue minta lagi sama nyokap, yaitu dipotongin rambutnya. Oh, berarti emang dari dulu tuh emang nyokap suka motongin rambut lo gitu ya? Iya, tapi SD. Oh, tapi untungnya bagus ya. Boleh, Tante boleh Iya, ngantri, bagus loh. Tante. Teman-teman gue juga tadi yang ngomong kayak gitu. Terus, Nah, ini ada yang nanya juga nih, kita jawab beberapa pertanyaan yang di komen ya. Untuk Taskia hmm. Friends ada yang nanya, emang bener nggak nih anak Paskibra juga? Kalau pas Kibra itu sebenarnya gue waktu itu buat film sih. Gue waktu itu jadi senior di Paskibraka Jawa Timur waktu itu. Jadi akhirnya gue Oh, oke. ada reading, pas ada reading gue belajar untuk menjadi anak paskibraka yang berpengalaman gitu. Dan keuntungannya I mungkin see. karena gue waktu SD tuh sempat jadi anak paskib SD apa SMP gitu. Oke, berarti emang awalnya udah ada ini ya, base untuk jadi Paskibra, jadi udah nggak awam-awam banget lah ya. Betul.
Oke. Nah, cuma kalau misalkan lo nih selama karantina, besok udah hampir bulet 2 minggu. Ada nggak sih hal Ya. yang lo kangenin gitu loh, yang biasanya lo sering lakuin di luar, tapi akhirnya nggak bisa nih lo bawa ke rumah gitu? Biasanya tuh gue emang memang sebenarnya tuh emang gue anaknya tuh nggak yang bertahan duduk diem aja di rumah gitu loh. Jadi gue biasa pergi kegiatan di luar, terus kayak paling ke Songolas ada di deket rumah gue itu, ya gue ngumpul sama anak-anak Songolas itu gitu, sama anak manajemen gue Hmm. yang ada di situ juga. Jadi dan maksudnya seru aja gitu, yang gue kangenin ya ngobrol-ngobrol secara langsung, nggak cuma di Zoom atau di house party atau cuma di video call, tapi pengen ya ngumpul ngobrol-ngobrol lagi panjang yang nggak kenal waktu di luar juga, di luar rumah gitu sih yang dikangenin. Karena emang kalau ngumpul-ngumpul tuh walaupun gak ngapa-ngapain, rasanya beda gitu ya, kalau ketemu Beda langsung. banget soalnya. Soalnya kayak misalnya kalau kalau kita mungkin ngejalaninnya self quarantine sekarang tuh kayak video call, Zoom atau apapun itu kan kayak berebutan ngomong kan Mhm. sebenarnya kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita Mhm, ketemu mhm. langsung, interaksi langsung kan lebih enak aja sih. Nah, cuma kalau ngomongin soal lingkungan lo, tadi kan lo yang lo kangenin adalah nongkrong di Songola, terus ketemu teman-teman lo juga yang sesama manajemen atau Hmm. mungkin yang bukan gitu kan. Kalau misalkan Hmm. ngebahas soal kerjaan lo sendiri nih, lagi Hmm. pandemi-pandemi corona kayak gini, pasti kan impact-nya banyak banget tuh ke berbagai macam Iya, profesi betul. gitu. Nah, yang gue tanyain Hmm. adalah kalau dari profesi lo sendiri gitu, impact-nya apa sih yang benar-benar lo berasa banget? Gue tuh harusnya di bulan ini, harusnya ini tanggal berapa? Ini Mm-mm. tanggal 3. Gue tuh harusnya lagi tour Mm-mm. keluar kota untuk promo film. Karena film gue tuh harusnya tayang di tanggal 9 April. Ini yang menurut gue dampaknya paling kena ya. Karena Mm-mm. yang tadinya gue tuh harusnya udah ada jadwal di bulan Maret tuh kayak promo promo film, terus kemana-kemana, terus juga roadshow yang gue udah ngebayangin, wah roadshow seru juga ya, karena waktu itu gue sempat ikut roadshow yang bener-bener pakai bus gitu kan. Nah ya pas Mm-mm. tiba-tiba adanya pandemik ini kayak oke, gagal semua, harus mundur. Tapi kalau menurut gue itu untuk kebaikan bersama sih gitu. Jadi keputusan itu sangat gue tunggu-tunggu juga sebenarnya. Walaupun gue juga nggak sabar untuk ngejalanin promo itu rame-rame sama teman-teman gue dan lain-lain, untuk berbagi kesenangannya sama orang-orang juga. Tapi ya sekarang lebih nomor satu tuh kesehatan kita-kita semua sih daripada itu semua gitu. Ya benar sih, karena memang untuk ngejaga juga ya, distancing, terus Hmm. adanya kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah selain itu, kalau misalnya yang paling kena dampaknya apalagi? Maksudnya selain lo memang harus ada promo untuk film, yang kerjaan-kerjaan lain yang tertunda tuh apa aja sih, Ki? eh Ya itu mungkin misalnya kayak beberapa, misalnya ada, biasanya kan kita kalau yang kayak kerjaan kayak gue misalnya casting atau harus meeting yang ketemu gitu ya udah nggak bisa, jadinya casting, misalnya casting pasti casting semuanya tuh nggak cuma gue doang, mungkin pasti semuanya yang kerja di gue tuh kayak ya casting di rumah atau meetingnya jadinya lewat Zoom atau lewat aplikasi-aplikasi itu juga kan, dampaknya kayak gitu. Tapi kalau menurut gue dampak yang paling kena ke gue adalah mental sih, salah satunya psikis gue Nah, gitu pada. mentally yang lo rasakan apa nih? Selain pastinya stres, bosan, yang Hmm. bener-bener gara-gara nih corona nih jadi begini nih gitu. Apa sih faktornya? Kalau gue sih sebenarnya ya, kalau dibilang bosan atau enggak gitu ya, bosan stres di rumah belum sampai tahap stres yang banget-bangetan gitu, tapi masih lumayan menikmati selama gue ada di rumah. Tapi yang mentalnya adalah yang kayak gue jadi nggak, malah nggak berani kemana-mana. Kayak misalnya Oh, nyokap gue cuma bilang oke. kayak kita ke supermarket yuk butuh beli ini. Jadi parnoan. Jadi kayak misalnya beli ini yuk beli itu gitu. Terus gue yang kayak bisa online aja nggak gitu, atau bisa pagi-pagi aja nggak, jadi biar pulang dari sana tuh langsung mandi gitu. Jadi yang kayak gitu. Padahal Hmm. tadinya sejujurnya buat nyikapin ini gue tuh tadinya orangnya yang paling cuek di satu rumah ini. Oke, nah Terus itu lo tiba-tiba gue mulai yang jadi ngerasa yang paling kayak kayak mulai gitu. yang mulai panikan dan segala macam tuh udah mulai dari hari keberapa setelah karantina nih? Gue ngerasa tuh kayaknya udah di pas hari ketiga gue di karantina, keempat gitu, udah lumayan jadi parnoan banget sih gitu. Karena gue jadi yang
lebih merhatiin sosial media, TV dan lain-lain. Dan di rumah gue tuh kebanyakan kalau misalnya pagi keponakan gue pada belum bangun atau keponakan gue lagi main di luar, main di taman rumah, di taman rumah, teras rumah, nyokap gue menyalain TV dan beritanya kan gitu lagi ya, bertambah bertambah bertambah. Nah itu yang bikin gue makin parno sih. Oke, itu dampak dari lo juga terlalu banyak ini kali ya paparan hal-hal update soal corona juga kali ya. Dan maksudnya nggak, dan gue ngerasanya kayak wah pas tiba gue dapet berita teman gue salah satu ada yang kena dan dia public figure juga walaupun gue belum ketemu dia gitu, tapi gue pas denger kayak oke, nih kayak gue benar-benar harus bertahan di rumah gitu buat untuk kebaikan ternyata udah ada semuanya. yang kena semua ya. Dan alhamdulillah sekarang dia udah negatif sih. Alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ngomongin soal lo tadi kan mulai parno tuh diajakin belanja, lo sendiri malah yang kayak pulling yourself gitu kan, kayak udah deh di rumah aja atau misalkan gak usah keluar-keluar dulu, online aja atau pagi-pagi. Nah, ini kan sempat ada yang viral nih, ada yang belanja tapi kostumnya tuh APD-nya lengkap banget. Pasti lo tahu kan? Tahu. Gue Nah, itu nontonin tanggapan berkali-kali. lo liatnya gimana? Ntar lu gue mau nyapa nih, ada Pika dari tadi berisik banget nih. Semacam lagi ngobrol di basecamp ya. Iya dong. Nih Kak, ya Kak, biasanya ngumpulnya gue sama Pika juga sih. Ya kalau Hai masalah Pika. yang pakai itu sih gue ngerti sih. Maksudnya kita masing-masing individu tuh pasti punya rasa keparnoan yang berbeda-beda gitu, kepanikan yang berbeda-beda gitu. Tapi nggak segitunya juga sih kalau menurut gue ya, pribadi jangan segitunya juga. Maksudnya kalau gue nyikapinnya ke supermarket gue pasti pakai lengan panjang, semuanya lengan panjang gitu. Mungkin memang bawa sarung tangan sendiri gitu. Tapi nggak yang sampai segitunya karena itu kan sebenarnya yang lebih membutuhkan adalah orang-orang yang sekarang menurut gue lagi berjuang, yaitu perawat dan dokter. Dan itu sebenarnya kan susah. Kayak kemarin gue ngeliat saudara gue temennya ngejual kayak buat tutupan ini nih, kayak semacam apa gitu. Buat sebenarnya memang itu buat medis juga kan. Itu tuh sebenarnya dijual sama dia 25.000 rupiah. Tapi dibeli sama orang malah dinaikin jadi 65.000. Yang kayak gitu-gitu. Wow. Padahal kalau menurut gue kan itu kan sesuatu yang lagi dibutuhkan banget sekarang gitu. Kenapa masih pada nyari celah gitu menurut gue. Iya, ya benar-benar. Dan Banyak kalau buat orang-orang yang kayaknya sadar ya. Dan menurut gue kalau buat yang kayak sampai ke kemana ya, ke supermarket pakai kayak gitu, kalau lo separno itu mendingan lo cari cara lain gitu. Masih banyak caranya. Maksudnya kayak gue misalnya gue tapi kan nggak sampai level kayak gitu. Tapi kan gue masih bisa usaha untuk nyari sesuatu, nyari kebutuhan gue di online dulu deh, paling enggak gitu. Atau enggak sekalinya datang ya jangan segitunya, karena itu susah kan. Maksudnya kenapa harus lebay itu sih? Gue cuma mikirnya itu aja sih. Bukan lebay sih. Gue ngerti juga mungkin mental mereka kena gitu, tapi ada yang lebih butuh gitu. Dan itu kan jadi malah diperhatiin sama orang banget nggak sih gitu. Iya benar, dan mungkin orang-orang juga benar sih agak jadi lebih takut ketika ada keberadaan mereka, juga responnya kayak ini kenapa, ini dia kenapa gitu kan, karena kan memang orang juga jadi bertanya-tanya nggak sih gitu. Cuma ya semoga aja dari hal itu viral, orang-orang yang mungkin niatnya juga pengen melindungi dirinya ekstrim kayak gitu jadi mengurungkan niat ya. Betul. Dan Nah, kalau terus menurut gue kalau jadi misalkan ya mendingan di rumah aja kalau gitu. Iya nggak? benar, emang lebih safe sih. Hashtag di rumah aja, benar. Gak usah kemana-mana. Hashtag di rumah aja. Stay with me. Tuh, siapa tahu nanti Kia sering live lagi ya kan? Jadi stay di rumah, ngobrol bareng lebih aman, ya kan? Betul. Daripada di luar, nanya sama corona, males banget kan? Dia tahu nggak bedanya kamu sama galon? Apa tuh? Aku penuh rasa cinta. Kalau galon cuma air doang. Thank you. Aku bisa jawab. Kalau galon air doang, kalau lo apa Ki? Rasa cinta dong. Oh, gue kira ada manis-manisnya, jadi gitu. Ya,
Jangan dong, itu brand. Oh ya, jangan, jangan. Nah, nanti ada iklannya di sini, ribet, jangan. Nah, cuma kalau misalkan nanggepin orang-orang nih yang kayaknya masih banyak kan yang memang mengharuskan dirinya untuk ke kantor gitu. Mungkin itu Hmm. bisa dimaklumi gitu kan ya, karena ada beberapa Hmm. pekerjaan yang memang nggak bisa selalu dihandle di dalam rumah gitu. Cuma kalau Hmm. menurut lo sendiri nih, di Warga Plus 62 kan suka banyak ya gitu yang makin Hmm. dilarang jadinya tertantang gitu, malah Betul. keluar dalam rangka ya memang menghibur diri karena bosen gitu, atau memang dia Hmm. mengerjakan sesuatu di luar yang nggak terlalu penting, misalkan masih yang ketemu teman-teman sekolahnya atau mungkin Hmm. malah jadi nongkrong atau gimana. Nah kalau lo sendiri gimana nih, harusnya diapain gitu loh, dikasih taunya kayak gimana biar biar ngerti untuk stay di rumah aja. Nah itu sebenarnya yang gue sempat obrolin juga sama keluarga gue gitu kan. Kakak gue juga masih ada yang kerja harus ke kantor kan gitu. Tapi Hmm. eh, memang jadinya ya gitu. Jadi sebenarnya semuanya jadi menurut gue ya, itu semuanya jadi asing aja gitu apa yang dilakukan sama kakak gue kayak dan tapi menurut gue apa yang dilakukan kakak gue bener. Karena dia butuh juga karena maksudnya memang tidak bisa di rumah, dia harus pergi ke kantor, pas pulang dia sama sekali dengan cara ya nggak menyentuh kita sama sekali, tidak langsung berinteraksi sama anaknya, tapi dia langsung mandi. Makanya gue sempat ngomong juga waktu itu di live gue atau di mana ya, kalau misalnya memang harus pergi karena untuk kebutuhan beli perlengkapan makanan di rumah, perlengkapan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dibeli di luar, nggak bisa lewat online, atau misalnya lo harus ke kantor untuk bekerja, tapi harus tetap tahu jaga jarak sama rekan-rekannya, sama teman-temannya, terus juga kalau memang uh, pulang ya langsung pulang aja, nggak usah nongkrong-nongkrong lagi gitu, karena banyak banget memang yang gue lihat waktu itu sempat gue rada antara pengen nangis sama kesel gregetan gitu sih, gara-gara gue lihat Instagram terus ada yang ngepost waktu itu ada yang masih pada ngumpul-ngumpul gitu, dan menurut gue aparat tuh udah nanganin dengan cara baik-baik gitu, tapi kok tetap nggak didengarin. Sebenarnya kalau menurut gue itu sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Kalau kita nggak ada kesadaran juga susah gitu. Dia harus sadar dan dia harus sadar sendiri, bukan karena orang lain gitu. Itu yang paling susah Oke, karena menurut gue. benar sih, karena balik lagi kesadaran masing-masing orang tuh Mm-mm. concernnya beda-beda gitu ya, dan mungkin masih banyak juga nih beberapa anak-anak muda atau misalnya uh, orang-orang yang masih awam kalau ternyata walaupun corona ini kayaknya lebih mengincar yang sudah berumur gitu kan, tapi nggak Mm-mm. memungkinkan juga untuk nggak memungkiri juga kalau yang muda-muda kena atau mungkin bahkan lebih parah jadi carrier kan untuk yang lebih Mm-mm. tua gitu. Itu karena Nah ini maksudnya waktu kayaknya itu pas gue cuek banget itu, pas gue kayak masih pergi-pergi beberapa yang sebelum hari Sabtu itu gue pergi-pergi gitu, gue padahal udah diteror-teror sama kak gue kayak Kia pulang hmm, ini itu, dan tapi gue masih nyikapinnya yang kayak enggak ah ini kayak ya bentar lagi deh, bentar lagi gitu, walaupun misalnya gue cuma ke rumah temen atau apa gitu, tapi ternyata benar juga gue tuh takut banget kalau diri gue pas gue baca-baca berita, baca-baca eh, segala macam yang ada di handphone gue deh, paling gampang gitu, apapun kayak Instagram atau Detik atau apapun itu, gue ngerasa kayak oh nggak bisa ding nih, ternyata gue pergi-pergi masih egois juga, karena di rumah gue nyokap bokap gue itu umurnya kan di atas 60 tahun, jadi gue harus mikirin dia juga, mereka juga gitu, dan gue harus mikirin orang-orang di sekitar gue. That's why makanya gue bilang kayak ya itu harus kesadaran sendiri juga sih gitu akan sekitar. nah itu tuh yang kalau misalkan yang nonton nih teman kita dan juga Taskia Friends, mungkin yang baru gabung juga nih, itu dia maksudnya semoga lebih aware aja ya, apalagi kita Hmm. generasi muda nih, kayaknya yang nonton nih banyak anak muda ya, lebih harus hati dan lebih bijak gitu kali ya, karena memang Betul. si virus ini benar serius gitu loh, nggak bercanda gitu ya. Nah, cuman Dia kalau nggak cuma ngomongin hahihi corona, belak-belak doang. Apa-apa? betul, betul. Kalau ngomongin corona kan ya lagi-lagi nggak ada habisnya ya. Pasti kan Ya betul. selama pandemi ini masih ada, terus misalkan vaksinnya juga masih belum didapatkan juga sama Indonesia. Gue mau ngulik-ngulik dong soal lo sendiri nih Ki. Siapa tahu masih Apa ada yang tuh?
belum tahu gitu kan, Taskia Friends dan Ah, juga teman kita di sini, awal mula lo terjun ke dunia entertain, apakah hmm. awalnya itu karena mengikuti sebuah ajang dari Hmm. shampoo Uh, terkenal atau bukan nih gitu? Awalnya gimana, ceritain dong. Awalnya itu sebenarnya gue balik lagi itu yang gue ke Tarlon ini pada berisik-berisik banget. Hai Julian, hai Pika, hai Kadika, Pik bikin donat, Pik cerita dong soal melankolia. Oke nanti. Eh, jadi awalnya itu gue sebenarnya cuma iseng-iseng ikut dance. Terus Mm-mm. maksudnya ikut dance untuk iklan gitu. Tiba-tiba ditawarin sama sama pelatih gue waktu itu namanya Afahmi gitu. Kayak ikut ini yuk iklan gitu dan gue sebenarnya gue grogi panggung anaknya, gue grogi untuk Oke. di depan orang banyak. Terus kayak itu konsepnya gimana, ah? Iya nanti narinya rame-rame. Oh ya udah alhamdulillah gitu. Jadi iklan itu terus Mm-mm. juga gue waktu itu sempat iklan terus gue malah harusnya gue cadangan terus pas gue latihan tiba-tiba gue di switch. Oh ya udah gitu, oh ya Oke. udah dari situ gue ditawarin iklan-iklan, sempat menyerah juga terus tiba-tiba kayak ditawarin waktu itu buat clear hair model. Pertama tadinya Oh. itu sebenarnya yang orang-orang nggak tahu adalah gue tuh sempat dinominasiin untuk jadi yang di iklannya bukan untuk jadi finalis gitu. Terus nggak lama kayak Ah, ah, oh ah. daftar, daftar juga aja gitu, ya udah daftar dapet gitu Nah, awalnya itu jadi emang clear hair model. emang berarti jatuhnya memang bukan yang lo incer ya gitu. Memang udah ada jalannya aja untuk ke situ gitu ya. Hmm. Dan itu gue juga Nah, nggak nyangka-nyangka. Gue kira tuh gue nggak keterima. Karena gue inget banget posisinya gue lagi nonton TV di rumah. Tiba-tiba ada telepon kayak, eh, halo Taskia bisa sekarang kesini nggak gitu. Terus gue yang kayak, ini apa ya gitu kan. Iya ini kita dari Clear Hair Model. Terus gue yang kayak, oke gitu. Datang-datang saya disuruh cepet-cepet banget kan. Terus ya mm-mm. udah gue datang. Gue kayak benar-benar gue benar-benar karena gue tuh tipenya kalau kalau gue grogi, gue kalau nggak ketawa ngelawak. Ngelawak garing tuh bodo Oke. amat gitu loh. Terus akhirnya kayak aduh gimana nih ya gitu. Jadi gue pas di wawancara sama waktu itu gue inget banget ada Rudi Sujarwo, ada Sandra Dewi, ada tim Femina dan lain-lain tuh gue kayak eh, benar-benar oh tapi gue harus melakukan sesuatu gitu. Ya udah mau nggak mau deh melakukan apa yang tidak biasa aku lakukan. Nah, sampai akhirnya setelah itu lo pun juga nggak nyangka gitu ya, akhirnya lolos dan Hmm. akhirnya ternyata dari situ dibikinin film layar lebar ya. Hmm. Iya itu Nah, di situ awalnya sebelumnya gue pernah mencoba dunia acting tuh malah FTV duluan. Waktu itu gue sebelum clear hair model tuh mungkin gue ada mm-mm. 2 FTV. Terus tiba-tiba ditawarin clear hair model. Terus gue pas ngeliat, oke, yang ngedirect Rudi Sujarwo, oke gitu. Nah, itu pertama kalinya film layar lebar perdana lo berarti ya. Hmm. Nah, itu awalnya gimana tuh? Kayak yang tadinya lo awalnya FTV, terus tiba-tiba tanpa tanpa disangka-sangka lo langsung kepilih, terus langsung didirect sama yang keren banget. Dan itu juga lo nggak cuma sendiri kan, ada beberapa finalis lainnya yang memang main juga di film itu. Dan karakter Nah, lo di situ tuh jadi apa nih, Ki? nah, waktu itu gue sebenarnya ini juga pengalaman pertama gue di layar lebar kan. Ya itu gue nggak Mm-mm. biasa dengan yang namanya reading karena biasanya kalau di FTV lo pagi datang lo dikasih skrip gitu. Tapi kalau pas yang waktu Iya. pas lagi apa pas film waktu itu kita disuruh baca sehari terus di otak-atik gitu di otak-atik pemainnya gitu. Gue yang kayak Mm-mm. pas gue baca skripnya oke gue cuma mau yang si ini sama si ini tapi gue pokoknya banyak yang kayak mikirnya karena gue nggak tahu akan melakukan apa dan gue harus ngapain gitu tapi ternyata selama gue Mm-mm. proses reading terus ngobrol sama Rudi Sujarwo-nya gitu kok gue ternyata jatuh cinta ya sama dunia acting dan dunia layar lebar ini perfilman ini gitu terus akhirnya gue bilang kayak kayaknya gue lanjut aja deh ya itu makanya gue langsung tekunin di
acting sekarang gitu. Dan gue ya sejatuh cinta itu sih sama acting ternyata gitu. Widih, siapa nggak nyangka banget ya ternyata sesuatu ibaratnya jalan yang memang tidak lo cari-cari, nggak lo sangka-sangka, akhirnya membuka peluang lo dan sekarang malah terjunnya nih di dunia perfilman gitu kan lebih sering Hmm. gitu. Mungkin ini Taskia Friends dan juga teman kita boleh kasih tepuk tangan virtual ya buat semangatin Kia nih biar tetap karirnya tuh melesat gitu loh di dunia peraktingan Amin. film layar lebar. Belum lama juga kan memang ada tanggal 30 Maret kemarin dinobatkan sebagai Hari Film Nasional gitu ya. Ya, selamat Boleh dong Hari kasih Film tahu Ki, Nasional. kira-kira project atau film apa nih kalau misalkan si Corona nggak ada gitu ya, yang akan lagi lo garap atau yang coming soon nantinya gitu loh. Kalau gue pribadi sih gue berharap setelah masa pandemi ini selesai di 2020 bahkan di tahun-tahun kedepannya gue makin dapat lebih banyak berkarya lagi untuk perfilman Indonesia gitu. Oke, nah ini tadi ada mau tepuk tangan di house party aja nggak usah di sini aja ya tepuk tangan virtualnya Ya, ya. tuh. Emang Pika tuh selalu seperti itu. Luar biasa memang Tika ini ya. Oke deh, ini karena sudah 30 menit perbincangan ini ibaratnya kayak talk show cuman ya online aja gitu ya guys. Tapi ternyata seru loh, Jadi ternyata maksudnya walaupun kita di rumah masing-masing, kita masih bisa bikin semacam talk show juga gitu. Jadi kayak, ih, nah kenapa sih bener. ya gitu. Mm-mm. Dan Ini hal maksudnya yang tadi nggak gue biasa juga jadi banyak, biasa gitu. karena tadi gue juga baru ngelihat kayak Dua Lipa bikin konser tapi dipakein, maksudnya pakai kayak semacam Zoom gitu kan, keren-keren banget ya. Jadi malah menurut gue jadi makin kreatif juga orang-orang selama di rumah. Bener. Jadi out of the box gitu ya, nggak template yang Ah, gitu-gitu aja ya. mm-mm. Nah, oke, karena kita sudah berada di penghujung acara ya. Oh, cuma 30 menit, dikirain Boleh 1 jam nih. Iya benar, pengennya nambah gitu ya. Coba mungkin Ah, boleh ditambah ya durasinya, takutnya aus kan Kianya. Jadi nggak apa-apa kita akhiri saja perbincangan kali ini. Boleh dong Ki diajakin Taskia Friends-nya untuk ikutan sama kayak Kia biar bisa donasi untuk para driver-driver online dan juga driver konvensional yang membutuhkan. Silakan. buat teman-teman, buat Taskia Friends, buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, atau nanti ini di save ya? Di save, di save. Nanti buat yang baru nonton, jangan please banget sumbangin diri, sumbangin apapun yang ada di dompet kalian itu, walaupun berapapun itu pasti sangat berguna untuk kita semua sekarang, apalagi driver-driver ojol. Jadi ini nih yang lagi dipin dan ada di Instagram gue juga, gue taruh yang personal lawan corona. Jadi sisihin duit kalian, berapapun itu sangat bermanfaat dan sangat apa ya, semoga pahalanya makin banyak juga. Jadi ini bisa Amin. disumbangkan berapapun yang kalian punya karena itu sangat bermanfaat, benar-benar sangat bermanfaat sekarang. Jadi ayo pada sumbang yuk. Nah, nanti kalau misalkan mau nyumbang, bisa langsung di screen cap aja donasinya kemana, Bank BTPN Genius, atau misalkan yang pengguna Genius bisa pakai hashtagnya adalah mulai dari kita. Nah, kalau misalkan pengen tahu nomor rekening berapa, ada di bawah ini, yang udah dipin di bawah, atau Atas mungkin bisa juga nama Ulfa Tania. ya, cakep. Kayaknya familiar ya. Familiar sekali nama itu. Benar sekali namanya. Dan jangan lupa juga mungkin buat Taskia Friends dan juga teman kita yang pengen tahu info-info gerakan apa aja yang mulai dari kita akan jalani ke depannya, bisa langsung follow Instagramnya di @mulaidarikita.idn gitu. Pokoknya buat Kalau kalian semua jaga kesehatan, tetap di betul. rumah, jaga jarak sama orang-orang yang kalau misalnya memang kalian harus keluar ya jangan lupa untuk jaga jarak, jangan lupa jaga kebersihannya dan lain-lain. Pokoknya stay safe. Oke, kalau gitu thank you so much Kia udah luangin waktunya, udah ngeluangin waktu makan malamnya.